Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia Putri Kasmiran dengan NIM 2511111220032 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2025. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem reproduksi wanita dengan dosen pengajar Dr. Oski Ilendri Magister Kesehatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem organ yang paling rumit dalam tubuh manusia dikarenakan memiliki banyak fungsi sekaligus. Fungsi pertama adalah oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Proses ini sudah dimulai sejak sebelum wanita lahir dan berlangsung terus-menerus hingga menopause. Fungsi kedua adalah kopulasi, yaitu proses menerima sperma saat hubungan seksual. Organ-organ pada sistem reproduksi wanita dirancang agar mampu mendukung proses ini dengan aman dan efisien. Fungsi ketiga yang hanya dimiliki oleh wanita adalah gestasi, yaitu kemampuan tubuh menyediakan lingkungan aman bagi pertumbuhan janin selama kehamilan. Disinilah uterus atau rahim berperan sangat besar karena harus mampu beradaptasi dari ukuran normal sebesar kepalan tangan hingga mengembang sangat besar untuk menampung janin. Selain fungsi biologis, sistem ini juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang sangat penting dalam mengatur siklus haid, perkembangan karakteristik perempuan, menjaga kesehatan tulang, mengatur metabolisme, serta menjaga kestabilan suasana hati. Selanjutnya, organ reproduksi wanita secara garis besar terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah organ eksternal, yaitu organ-organ yang terhubung dari luar, terutama pulpa dari kelenjar payudara. Walaupun payudara secara anatomi termasuk sistem integumen, tetapi secara fungsional sangat berhubungan dengan reproduksi karena berperan dalam laktasi atau proses menyusui. Kategori kedua adalah organ internal yang terletak di dalam rongga panggul. Kelompok ini terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Keempat organ ini memiliki struktur khusus dan masing-masing memainkan peran berbeda tetapi saling mendukung dalam proses ovulasi, pembuahan, implementasi, perkembangan janin hingga persalinan. Selanjutnya, pada genitalia eksterna atau pulpa terdapat beberapa struktur utama. Yang pertama adalah mons pubis, bagian yang berisi jaringan lemak untuk melindungi tulang kemaluan dari benturan. Saat pubertas, daerah ini biasanya ditumbuhi rambut sebagai tanda kematangan seksual. Di bawah mons pubis terdapat labia mayora, dua lipatan kulit besar yang memiliki kelenjar, lemak, dan jaringan ikat. Labia mayora berfungsi melindungi struktur genital yang lebih sensitif. Lalu ada labia minora, lipatan kulit yang lebih kecil, tipis, tidak memiliki rambut, tetapi banyak mengandung pembuluh darah dan saraf, sehingga sangat sensitif. Labia minora membantu menjaga kelembapan dan melindungi daerah vestibula. Di bagian tengah vestibula terdapat klitoris, organ yang homolog dengan penis pada pria. Klitoris memiliki banyak ujung saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan berperan penting dalam fungsi seksual. Pada vestibula juga terdapat dua muara penting, yaitu muara uretra di bagian atas dan muara vagina di bagian bawah. Selanjutnya kita masuk ke organ-organ internal. Organ pertama adalah uterus atau rahim. Ini adalah organ berotot tebal yang terdiri dari tiga bagian utama: fundus di bagian atas, korpus sebagai bagian utama, dan isthmus yang menuju ke serviks. Rahim memiliki kemampuan luar biasa untuk berkontraksi saat persalinan dan beristirahat kembali setelah proses kelahiran. Lapisan dalam rahim disebut endometrium yang berubah-ubah sesuai siklus haid. Jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan lurus sebagai menstruasi. Organ kedua adalah serviks atau leher rahim.
Serviks memiliki kanal kecil yang membantu menjaga agar uterus tetap steril dan mencegah bakteri masuk dari vagina. Pada saat persalinan, serviks akan mengalami pembukaan hingga 10 cm agar bayi bisa keluar. Organ ketiga adalah vagina. Saluran elastis sepanjang 8-10 cm yang berfungsi sebagai organ kopulasi, jalur keluarnya darah, menstruasi, dan jalan lahir bayi. Organ keempat adalah tuba falopi. Saluran berbentuk pipa di mana pembuahan biasanya terjadi. Tuba memiliki fibrae yang berfungsi menangkap oosit dan ovarium saat ovulasi. Selanjutnya, jika kita melihat potongan melintang panggul wanita, kita dapat memahami hubungan antara organ-organ tersebut. Uterus berada dalam posisi anteroversia, yaitu condong ke depan dan sedikit menekuk ke arah kandung kemih. Posisi ini dianggap normal dan membantu menjaga stabilitas rahim. Urutannya dari depan ke belakang adalah kandung kemih, uterus, rektum. Vagina berada di antara uretra dan rektum. Pada gambar ini juga ditunjukkan posisi ureter. Ureter berjalan dekat dengan rahim, sehingga perlu sangat hati-hati saat prosedur pembedahan, seperti histerektomi untuk menghindari cedera ureter. Selanjutnya, slide ini menunjukkan hubungan uterus dengan adnexa atau pelengkapnya. Struktur besar yang menopang uterus disebut ligamentum latum. Ini adalah lipatan peritoneum yang sangat luas dan melekatkan uterus ke dinding panggul. Ovarium berada di sisi kanan dan kiri uterus, dihubungkan dengan ligamen ovarium. Tuba falopi menyatu dengan uterus dan memiliki ujung berbentuk jumbai yang disebut dengan fimbriae, yang berfungsi menangkap sel telur saat ovulasi. Di bagian bawah uterus terdapat serviks yang masuk sedikit ke dalam vagina dan membentuk ruang kecil bernama fornix, yang sering menjadi lokasi pengambilan sampel pap smear. Selanjutnya, pada ovarium terdapat dua bagian, yaitu medula di bagian dalam dan korteks di bagian luar. Di korteks inilah folikel-folikel ovarium berada. Setiap folikel mengalami tahap perkembangan yang berurutan, mulai dari primary folikel yang merupakan cadangan sel telur, kemudian secondary folikel yang menandai perkembangan lebih lanjut, hingga mature folicle atau folicle de Graaff yang siap pecah saat ovulasi. Pada saat ovulasi, dinding folikel pecah karena rangsangan hormon LH dan mengeluarkan sel telur yang kemudian ditangkap oleh fimbriae tuba falopi. Sisa folikul yang pecah akan berubah menjadi corpus luteum, struktur kuning yang memproduksi progesteron. Progesteron sangat penting untuk mempersiapkan dinding rahim agar siap menerima bila janin terbentuk. Kelenjar payudara atau mamae terdiri dari beberapa bagian utama. Unit dasar pembentukan susu adalah lobules yang berisi alveoli. Hormon prolaktin dan hipofisis membantu merangsang sel-sel alveoli untuk memproduksi ASI. Susu kemudian mengalir melalui lactoferus ducts menuju lactoferus sinus yang merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum susu keluar melalui puting. Di sekitar puting terdapat areola yang tampak lebih gelap warnanya. Area ini mengandung kelenjar Montgomery yang berfungsi menghasilkan zat berminyak sebagai pelumas dan perlindungan kulit puting saat menyusui. Sebagai penutup, sistem reproduksi wanita merupakan mekanisme biologis yang luar biasa kompleks dan sangat terintegrasi. Setiap organ memiliki struktur dan fungsi khusus, namun saling mendukung satu sama lain untuk memastikan proses reproduksi berjalan optimal. Mulai dari produksi telur, pembuahan, perkembangan janin, hingga proses menyusui. Semuanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan rangkaian proses yang harmoni. Dengan memahami anatomi dan fisiologisnya, kita tidak hanya memahami bagaimana tubuh wanita bekerja, tetapi juga lebih menghargai betapa luar biasanya desain biologis yang ada pada tubuh manusia.
Cukup sekian video yang saya bawakan. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.